Tadi kan kamu mukul Bu Guru nih, tapi Bu Guru setelah mukul kamu, kok lemas gitu. Jadinya ini kamu kurang tenaga. Jadi diajari seperti itu. Jadi dia tahu sendiri. Oh ya, tadi Bu Guru kan nggak jatuh karena Bu Guru kuat. Di sini dikunci. Sekarang coba kamu kunci. Nah, pendekatan-pendekatan itu yang Mbak Gusma ajarkan kepada anak dasar, terutama Rina. Anak dasar yang belum memahami betul apa itu tari, apa beratnya kita menari. Beda dengan anak yang usia kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, dia kan sudah tahu teknik. Jadi dipoles sedikit, dia sudah tahu, dia sudah memahami apa itu arti gerakan. Jadi agam kanan seperti ini sudah bisa. Tapi kalau anak kelas 1, anak kelas 2 itu nggak bisa. Jadi dia harus menemukan sendiri dari contoh-contoh. Itu kalau di sekolah. Dan misalnya kalau di sekolah kita mau ada ikut lomba gitu, Rin. Jadi Mbak Gusma memang harus jauh-jauh hari membuat kayak persetujuan dari orang tua. Karena ini kan sifatnya tidak memaksa ya Rina ya kalau di sekolah. Jadi bagaimana nih Bu, mau anaknya mau tak ajak gini, mau nggak? Oh ya boleh ya. Latihan itu rutin. Membuat ya dia enggak di rumah gitu. Diantar atau enggak dia tidak menyelesaikan tugas di rumah seperti kayak tugas nyapu yang seperti itu ya, bersih-bersih. Jadi kalau latihan itu kan pagi kadang-kadang Rin, jam 7:30 kalau di sekolah. Jadi anak-anak tuh kan bangun tuh kan, kalau anak-anak tuh kan jam 7 baru bangun. Jadinya nggak nyalain sih ya kalau orang tua tuh marah. Yang kan sih semangat masuk gini-gini. Nah, apalagi hari libur. Ya, kalau sekolah lagi gitu bantu Ibu karena hari libur mereka kan di hari Minggu aja nih. Jadi orang tua itu memanfaatkan lah sedikitnya anaknya, bukan memanfaatkan bagaimana ya, mendidik juga ya, karena orang tua tuh guru juga kan, mengajarkan siapapun yang mengajar anak-anak itu bisa dikatakan guru. Jadi mengajarkan anak-anak untuk bersih-bersih, apa itu kegiatan di rumah. Jadi sekarang kita masuk lagi di dalamnya, mau diajak mereka berkegiatan kan ada restu dari orang tua. Hanya seperti itu kalau di sekolah. Kalau di sanggar itu beda lagi. Kalau di sanggar itu memang orang tua yang mengantar ke sanggar, sehingga izin dari orang tua itu udah 100% itu. Mau misalnya gini Kok, kan ini orang tua yang nganterin dia ke sanggar, iya, atas kemauan orang tua. Tapi kalau emang anaknya yang nggak mau paksa gitu sama orang tuanya biar bisa nari, gimana tuh? Gini, nah kebetulan Mbak Gusma sekarang kan instruktur di Manik Utara nih. Kebetulan Mbak Gusma ngajar di bagian dasar. Jadi anak kecil banget Rin, umur 3 tahun ada, 4 tahun ada. Jadi Mbak Gusma tuh selalu bilang sama orang tuanya. Orang tuanya tuh menggebu-gebu sekali baru anaknya bisa lenggak-lenggok di TV, mengikuti gerakan di TV atau di YouTube. Dia tuh menggebu-gebu dimasukkan ke sanggar. Sebenarnya bukan menyalahkan karena mungkin tuh orang tua ingin sekali punya anak penari, tetapi belum saatnya. Kalau yang udah umur 3 tahun tuh belum sih ya bagi Mbak Gusma, karena dia untuk menerima perintah kita tuh belum bisa. Jadi dia masa meniru pun belum bisa Rin, belum sepenuhnya. Jadi Mbak Gusma tuh ketika ada murid di sanggar yang masih kecil, Mbak Gusma selalu tanya, Ibu ini anaknya usia berapa? Dia sudah tahu kanan kiri belum? Karena kalau patokan yang Mbak Gusma ngajar dasar ya, kanan dan kiri. Kalau kanan dan kiri dia sudah mampu, sudah bisa, saya pastikan anak ini pasti bisa mengikuti, terutama mengikuti gerak dulu. Karena kita kalau belajar nari kan kanan kiri. Kalau dia nggak tahu kanan kiri kan bingung. Semakin dia dipaksa untuk dia bingung, semakin dia dipaksa untuk dia semakin dia dipaksa untuk dia mengikuti arahan kita yang dia belum mampu, itu akan menjadi fatal. Sering Mbak Gusma kasih trauma takut lagi di dasar. Apalagi Mbak Gusma sering ngasih tahu, Ibu Kanggeang Bu nggih, ini anaknya segera mengikuti aja lah dulu. Kalau untuk yang menerapkan materi di anak umur sekian, jadi takutnya nanti dia trauma. Jadi yang awalnya dia ingin menjadi seorang penari, jadinya dia gagal. Tapi di sana nggak mematahkan cara penyampaiannya ya. Soalnya cara penyampaiannya juga Mbak Gusma agak bagus mungkin ya. Mbak Gusma bilang, Bu, ya pemilihan kata. Jadi nada yang mengantarkan kita berbicara kepada orang tua itu. Selalu Mbak Gusma bilang, Bu, gini loh Bu, kalau yang sekarang memasukkan materi ke anak ibu yang belum tahu kanan kiri, nanti anak ini akan menjadi down. Jadi dia masa-masa dia itu yang belum seharusnya dia tahu kanan kiri, kita paksa motoriknya dia untuk seperti itu, nanti dia bebelan. Jadi dia tidak, perkembangannya itu tidak sesuai dengan karakteristik anak itu. Dia bilang gitu. Iya Bu, ikutin aja dulu Bu, nanti kalau dia semakin hari perkembangannya semakin bagus, cara ngikutin bisa, otomatis nanti dia pasti akan langsung diajarkan, oh iya nggak apa-apa.
Kebanyakan sih anak-anak seperti itu. Nggak menyalahkan sih juga ya Rin, karena orang tua tuh ya kepengen banget gitu. Ada nggak misalnya dia kan datangnya itu misalnya sama teman-temannya juga. Nah terus anaknya dia nih yang paling lambat untuk menerima suatu gerakan atau menerima apapun itu arahan dari guru, sedangkan anak yang lagi satu nih cepet banget. Nah, karena ada nggak strategi-strateginya? Ya. Kalau Mbak Gusma tuh seperti ini Rina. Kebetulan di dasar Mbak Gusma selalu bilang sama anak-anak, jangan cepat puas diri. Kemampuan anak itu berbeda. Jadi kalian ini datangnya ke sini tuh satu letting, kemungkinan nantinya kalian tahu tarian itu beda letting jadinya. Jadi Bu Guru harap yang cepat menangkap, jangan cepat puas diri, teruslah berlatih. Baik itu power, gerakan sudah maksimal, tetapi powernya yang kalian belum dapat. Setelah power, berlatihlah ekspresi seperti itu. Jadi anak-anak yang belum bisa, tetap Mbak Gusma pantau nih Rin, supaya tidak jauh tertinggal. Nah selama ini Astungkare nggak ada banget kesenjangan antara yang nggak bisa banget sama yang bisa banget, nggak ada. Jadi sama-sama mereka. Makanya sering Mbak Gusma bilang kalau di Sanggar, anak-anak, ibu guru nggak mau sekali punya anak yang dibilang tidak bisa. Kita ini bisa. Sama seperti kalian baru lahir, kalian bisa jalan? Nggak bisa. Pasti kan dibantu sama orang tua untuk berlatih berjalan, berlatih berlari. Kamu bisa, tetapi kamu tekniknya yang harus kamu pelajari. Kenapa dia bisa berlari dulu, kamu tidak bisa? Mungkin cara yang mengajarkan mungkin belum prosesnya. Jadi mungkin belum menemukan sosok guru yang tepat. Kan ada guru yang tadi seperti Mbak Gusma bilang, dia pinter tapi dia tidak bisa mengajarkan anaknya. Jadi mungkin pengajar yang kurang tepat yang dia dapatkan gitu. Makanya Astungkare dari Mbak Gusma yang sebagai instruktur Manik Utara, dari Mbak Gusma yang sebagai guru kesenian di sekolah, nggak ada kesenjangan yang sama sekali nggak bisa, sama sekali bisa nggak ada, semua sama gitu ya. Jadi Mbak Gusma benar-benar yang nggak bisa benar-benar Mbak Gusma pacu sampai benar-benar dia bisa dan mengerti. Jadinya gitu. kan dia juga memiliki rasa percaya diri. Iya, percaya diri. Ya, dia bodoh gitu, ya nggak ada. Ya, nggak ada. Karena Mbak Gusma kan juga waktu ini sempat ikut kayak pelatihan itu perundungan kepada anak. Jadi Mbak Gusma itu pemilihan kata itu sangat spesifik sekali untuk anak-anak. Ya, sangat sensitif. Apalagi ada murid nih Rin, Bu Gusma punya murid, setiap ada ibunya dia baru mau menari, nggak ada ibunya dia menangis. Jadi Mbak Gusma itu PR bagi Mbak Gusma, bagaimana caranya agar mental anak ini baik gitu. Bagaimana caranya besok ketika ibunya nggak ada, dia sudah menganggap saya itu ibunya. Makanya Mbak Gusma sering bilang, kalau di Sanggar, Bu Gusma ini bukan gurumu, tetapi ibumu. Bilang sama Mbak Gusma apa yang kamu nggak bisa. Mbak Gusma akan bantu kamu sampai kamu bisa. Itu. Makanya Astungkare Rina jadi murid kami di Sanggar itu 500 lebih Rin. Hampir 600 di Manik Utara. Wah keren banget sih itu. Nggak gampang ya. Ya nggak gampang. Nanti sebentar lagi bakal banyak yang nanya-nanya nih Mbok tentang gimana sih struggle-nya, karena itu kan banyak kepala, pasti banyak yang harus kita urusin bagi saat pementasan dan sebagainya. Nah tapi sebelum itu buat fans Tia Radio Barong, sebelum lanjut, waduh ini semakin seru aja ya topiknya ya. Nah sebelum lanjut, Rina mau puterin dulu lagu spesial buat kamu, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus, enjoy. Kurasa ku sedang jatuh cinta, karena rasanya ini berbeda. Oh apakah ini memang cinta? Selalu berbeda saat menatapnya. Mengapa aku begini, hilang berani dekat denganmu. Ingin ku memilikimu, tapi aku tak tahu bagaimana caranya. Tolong katakan pada dirinya, lagu ini
Karena rasanya ini berbeda. Oh, apakah ini memang cinta? Selalu berbeda saat meratapnya. Di sini aku berdiri menanti waktu yang tepat hingga akhirnya aku mampu katakan padamu, oh tolong katakan pada dirinya, lagu ini ku tuliskan untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam doa sampai aku mampu ucap maukah denganku. Tolong katakan pada dirinya, lagu ini ku tuliskan untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam doa. Mungkinkah dia tahu cinta yang ku mau? Oh, tolong katakan pada dirinya, lagu ini ku tuliskan untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam doa sampai aku mampu ucap maukah denganku. Maukah kau dengan aku? Tolong katakan pada dirinya, lagu ini ku tuliskan untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam doa. Tua muda cinta Lavaro didengar di mana-mana. Semua orang pasti mengenalnya. Hiburan kita Radio Lavaro. Permasalahan sampah adalah masalah kita bersama. Semua warga berperan penting dalam pengelolaan sampah rumah tangganya masing-masing. Hal ini menjadi perhatian Gubernur Bali melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber, mencakup aturan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Pergub ini diperkuat oleh Keputusan Gubernur Bali Nomor 381/03-P/HK/2021 tentang pedoman pengelolaan sampah berbasis sumber di desa atau kelurahan dan desa adat. Mari kelola sampah rumah tangga dengan cara kurangi penggunaan barang kemasan dan beralih ke barang yang mudah didaur ulang. Hindari penggunaan plastik sekali pakai, pilah sampah kemudian olah sampah yang mudah terurai. Menyiapkan tempat penampung residu sampah dan setorkan sampah yang tidak mudah terurai secara alami ke bank sampah. Pengelolaan sampah ini dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan desa adat dan atau desa atau kelurahan. Mari bersama-sama hidup bersih skala niskala, mewujudkan Bali Nangun Satkerti Loka Bali menuju Bali era baru. Iklan ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
muda cinta Lebanon didengar di mana-mana. Semua orang pasti mengenalnya. Hiburan kita Radio Lebanon. Ladies and gentlemen, party people make some noise. Wis, aku mau servis motor nih. Bagusnya di mana ya? Gunawan. Gunawan siapa? Waduh, masa nggak tahu Gunawan dirimu? Itu loh Gunawan yang terkenal itu. Oh, Gunawan Motor. Iya, benar banget. Di Gunawan Motor, semua serba ada. Harga barangnya murah, lengkap, dan berkualitas lagi. Dijamin deh, pasti puas dengan pelayanan di sana. Dan nggak usah cari tempat lain, biar nggak terkuras isi dompetmu. Oh iya? Di Gunawan Motor ada spare part. Ada, Di Gunawan Motor ada oli. ada, Di Gunawan Motor ada variasi. ada. Udah nggak usah bertanya, pokoknya di Gunawan Motor semua serba ada. Segala macam merek ban juga tersedia loh. Yang dari harian sampai ban racing untuk balapan pastinya ada. Semua yang kamu cari pasti ada di Gunawan Motor. Dijamin puas deh. Wow, mantap banget ya kalau begitu Gunawan Motor. Aku mau ke sana aja deh. Bye-bye. Percayakan perawatan sepeda motor Anda di Gunawan Motor yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 42 Singaraja, Bali. Ladies and gentlemen, party people make some noise. Halo masyarakat Bali, bulan kebangsaan sudah tiba. Pemerintah Provinsi Bali sudah siap untuk menghadirkan banyak acara spektakuler yang tidak boleh Anda lewatkan. Kolaborasi event dimeriahkan dengan pameran pembangunan, Bali Digital Festival, Festival Seni Bali Shani, Balification, Pekan Kiris, seminar, kompetisi, pojok literasi, pameran UMKM, dan masih banyak acara lainnya yang akan berlangsung mulai tanggal 14 hingga 20 Agustus 2024 bertempat di Taman Budaya Art Center Bali. Dan yang spesial, jangan lewatkan acara pembukaan pada 14 Agustus pukul 7 malam di kalangan Arda Chandra Art Center. Saksikan penampilan artis lokal dan nasional yang pastinya akan memeriahkan malam Anda. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website kami atau ikuti media sosial resmi pemerintah Provinsi Bali. Ayo, rayakan bulan kebangsaan kita bersama di Kolaborasi Event. Sampai jumpa di Taman Budaya Art Center Bali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali. Kira-kira yang bakal jadi gubernur Bali nanti siapa ya, Dek? Halah, nggak usah terlalu jauh mikirin siapa yang nanti bakal jadi gubernur Bali. Kamu sebagai warga Bali udah terdaftar dalam daftar pemilih pilkada belum? Sepertinya sudah sih, Dek. Kan aku kemarin sudah terdaftar di pemilihan presiden dan wakil presiden. Oh iya, dengar-dengar pilkada serentak tahun ini diundur ya, Dek? Mimi, siapa tuh yang nyebarin berita hoaks? Kita tuh harus cerdas dalam menerima berita. Jangan asal percaya sama berita yang gak jelas sumbernya. Pilkada serentak 2024 sudah di depan mata. Pastikan petugas pemuktahiran data pemilih atau Pantarlih sudah mendatangi rumah Anda untuk mencocokkan dan meneliti kesesuaian informasi pada KTP dan kartu keluarga Anda. Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 meliputi pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Pantau setiap tahapan pilkada sesuai dengan ketentuan. Jika terdapat berita yang belum jelas sumbernya, jangan dipercaya dan jangan disebarluaskan. Mari kita sukseskan Pilkada Serentak 2024, Rabu 27 November 2024. Pilihanmu sangat berharga untuk Bali tercinta. Hey, selamat Bali.
masyarakat ini dipersembahkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali. Yang suka sastra, yuk gabung dengan kita. Ayo ramaikan dan dengarkan Gita Sastra Labarong setiap hari Jumat jam 4 sore. Sastra itu memanusiakan manusia. Gita Sastra Labarong ini ruang untuk ekspresi dan ruang untuk mengapresiasi karya-karya melalui seni baca puisi, cerpen maupun prosa. Dengan begitu kita akan bisa membangun ekosistem literasi melalui radio. Ketika suasana menjadi keruh, puisi membasuh. Gita Sastra Labarong. Barong 102 FM. Yeay, balik lagi sama Rina dan juga Mbak Gusma di sini ya, fans setia Radio Barong. Aduh, makin banyak aja nih Mbak pertanyaan dari fans setia Radio Barong. Mungkin semuanya pada menggebu-gebu ya. Jadi pertanyaan selanjutnya itu, gimana sih cara mengatur anak-anak ketika dia itu mau pentas? Nah, Mbak Gusma sebagai guru kan nggak hanya memikirkan gerakannya aja, tapi pola lantai juga ya nggak sih Mbak? Nah itu gimana tuh Mbak kerempongan sebelum pementasan biasanya yang sering terjadi? Kalau kan ada dua nih. Kalau yang di sanggar itu kita punya tim, kita ada ketuanya nih, Sevian, Pak Sevian, Dean itu, Dean yang punya ketua sanggarnya kan. Kebetulan dia juga ipar, jadi dia yang memikirkan semuanya itu. Jadi kita sebagai instruktur hanya mengikuti pola lantai yang sudah dia buat Pak Ketua. Mbak Gusma tuh hanya sebagai pola lantai itu enggak gini ya, apa namanya? Biasanya kan udah ada murid baru nih buat pola lantai. Kalau Mbak Gusma berarti enggak, sebelumnya kalau yang di sanggar nih, yang di sanggar kita udah punya ahlinya ya. Lebih senior lah si Dean dalam buat garapan itu. Jadi kita hanya mendukung garapannya dia kalau di sanggar. Tapi kalau di sekolah, karena kita kan bertim nih, kebetulan Bu Gusma jadi ketua timnya. Kalau di satu kampung baru tuh kalau ada segala suatu pementasan nih, pementasan itu memang sepenuhnya tuh diserahkan ke Mbak Gusma. Baik pementasan perpisahan ataupun pementasan kita punya acara undang-undang orang tua seperti itu. Besok mau ada acara gini Mbak, tampilkan ini ya. Baik di Gugus nih antara beberapa sekolah tuh pastilah, karena ditahu Mbak Gusma itu sebagai instruktur tari di sanggar yang punya bisa lah punya potensi menari, jadi dipercayakan lah Mbak Gusma gitu. Tapi yang baru-baru ini nih ya, yang khusus banget nih, yang baru-baru ini kita kan ikut lomba nih Rin, lomba di Pramuka nih, dalam rangka ulang tahun Pramuka itu mewakili sekolah ya. Gini Rin, waktu ini kan Mbak Gusma sakit nih, waktu tanggal 16 Agustus itu Mbak Gusma sakit, jadi izin. Satu sebelum kemerdekaan. Iya, benar-benar. Aku udah pungkat tuh Rin. Nah, 16 Agustus tuh aku izin karena aku sakit Rina. Jadi malam itu sorenya di WA sama temen guru pembina Pramuka. Mbak Gusma kebetulan nggak pembina Pramuka Rin. Jadi dia nge-WA gitu, dikasih surat. Jadi Mbak Gusma baru bangun tuh langsung pesannya itu terhapus. Dan Mbak Gusma bilang, "Ini apa Gong?" Dia bilang itu. "Enggak ada Mbak, enggak jadi." Loh, kok enggak jadi? Mbak Gusma itu kan tipe orang kepo ya. Iya, segala sesuatu yang sudah disampaikan tapi dihapus tuh kan kepo. "Apa sih Gong? Kasih tahu dong nih, Mbak Gusma sakit, jangan lagi dibuat pertanyaan-tanya gitu. Gini Mbak, ada lomba kanita nih. Rencananya mau minta tolong Mbak Gusma deh yang buatin gerakan. Dipercayailah Mbak Gusma yang buat garapannya. Mbak Gusma bisa nggak? Tapi Mbak Gusma lagi sakit." "Oke, siap, bisa." Padahal waktu itu wajahnya bengkak nih. Kita bengkak waktu itu, sakit, demam. "Kak, itu kapan Gong?" "Kita rekamannya tanggal 20 Mbak terakhir." Sedangkan 20 udah dinilai rekamannya 16. Jadi kita hanya dapat latihan 17, 18, 19 itu udah rekaman. Jadi dia bilang gini, "Iya, 2 kali aja kita latihan." Terus dia bilang gini, "Gimana Mbak mampu nggak gitu?" "Mampu Gong." "Oke, sampaikan di grup sekolah." Infonya memang katanya dari Kuarcap. Maksudnya emang mendadak gitu. Kita dapatnya mungkin udah lama ya, cuman kita yang dapat infonya tuh mendadak gitu Rin. Jadi ini lumayan kok nadak banget. "Iya Mbak, aku juga dapatnya nadak banget." "Gimana Mbak siap nggak?" "Apa nggak usah dah ngirim Mbak sakit." "Siap." Karena Mbak merasa tuh gini, kita punya basic tari kok, nggak
nggak mencoba gitu. Coba aja Gung, ya kesempatan. Langsung coba aja Gung. Kalau memang ini mendadak, kemungkinan besar kita pasti dapat nih, karena yang lainnya pasti juga rempong juga mikirnya, coba aja Gung, kita coba-coba gitu. Ya dah kalau gitu coba dia Japri, coba kalau gitu kamu omongin lah di grup sekolah, ngomong dengan Bapak Kepala Sekolah bahwa kita mau ikut kirim lomba kanita. Awalnya yang semua tuh ragu, sama Bapak Kepala Sekolah juga ragu. Gimana nih, kasihan anak buahnya sakit tapi dipaksa untuk buat garapan. Terus aku bilang, Pak nggak apa-apa Pak, ayo kita Pak, demi SD 1. Ayo Pak kita, ya langsung malam itu langsung buat pola lantai. Ya, langsung nggak, tetap aja sakit kan. Tapi waktu itu juga Mbak Gusma ikut BDF, sanggarnya ikut BDF. Jadi memang terpecah banget nih kebetulan banget semuanya jadi satu barengan. Momennya itu barengan. Terus dia bilang, Mbak sibuk di BDF anak-anak sanggar. Terus kita juga nih ngeredeg banget nih, sekolahnya mau ngirim. Nggak apa-apa Gong, Mbak Gusma ayo kita ikut, kita usahakan. Akhirnya malam Rin, jam 12 malam nih Rin, Mbak Gusma buat pola lantai langsung kirim. Pilih deh anak-anak yang benar-benar mampu membawakan. Karena ini enggak Mbak Gusma yang milih. Tak percayakan sama pembina pramukanya. Tolong deh, karena Mbak Gusma kan nggak sekolah waktu itu. Dan kita punya kayak tim kreatif tuh, ada humas di hubungan masyarakat, ada namanya Pak Pastike itu. Dek tolong deh, karena dia juga tinggal di sana di lingkungan kebon. Dia bilang, Dek tolong deh cari murid yang benar-benar mampu menghafal dulu. Jangan deh kita untuk semua siswa membuka, langsung kita tunjuk anak-anak yang memang cepat nangkep. Yang pertama, anak-anak yang cepat nangkep, yang benar-benar bisa bernyanyi, mentalnya bagus gitu. Biasanya kalau kita lomba tuh kita seleksi semua biar adil, Rina. Jadi ini karena mepet, jadi kita nggak isi seleksiin, kita langsung copot. Berapa orang mau pakai Mbok gitu? Pembinanya bilang 6 orang aja, Bu Gusma. 6 sampai 8 orang. Oke, pilih 10 orang dulu anak-anak. Jadi Mbak Gusma mau tes besok tanggal 17 itu, mau dalam keadaan bengkak itu ngelatih siswa. Jam 12 malam Rin, Mbak Gusma langsung kirim lagunya. Nyiptain lagu sendiri, karena lomba kanita itu kan kata, nyanyi, dan tari. Bener-bener baru bangun langsung sampai temennya bilang, Mbak Gusma kamu tuh kok bisa ya baru bangun. Ya gimana, karena udah tanggung jawab ya Rina ya, karena udah dipercayai ya. Kita orang percaya sama kita, tapi kita harus bagaimana ya, menghormati dia sudah percaya dengan kita. Janganlah buat mereka tuh kecewa dengan kita. Jadi semaksimal mungkin, Gong aku punya lagu seperti ini, kirim langsung ke grupnya, langsung buat grup kanita nih Gong, langsung dibuat. Halo selamat malam anak-anak, maaf ya Bu Guru ganggu jam tidur kalian. Besok kalian bangun pagi-pagi langsung lihat pola lantai. Dari awalnya 7 pola lantai berubah jadi 25 pola lantai Rin. Karena itu durasinya, dulu pernah ikut Rina. Dulu sempat ikut dari 80 apa berapa peserta, kita peringkat 4 Rin. Cuman peringkat 4 itu dulu nggak dicari harapan. Ya nggak 1, 2, 3. Yang sekarang ikut sampai harapan 5. Jadi Mbak Gusma tuh rasanya, masa sih dulu harapan 4 sekarang nggak bisa sampai dapat juara, sedangkan sekarang sampai harapan 5. Coba aja Gong gitu. Ya coba aja Mbak. Akhirnya durasinya dulu 4 menit, sekarang jadi 7 menit Rin, 7 sampai 10 menit. Jadi garapan sampai 7 menit itu kan lumayan. Akhirnya lagi Mbak Gusma ini buat pola lantai. Hari itu juga kebetulan Astungkara anak-anaknya memang juga dia greget, jadi bisa membawakan hal itu. Nah sekarang udah besok mau rekaman nih Rin, 2 hari nih latihan. Kita syutingnya besok ya anak-anak. Bu hafal nggak? Ya nanti Bu Guru pandu. Nanti Bu Guru pandu deh kalian, biar benar-benar kalian tahu strukturnya. Oh ya Bu Guru. Terus H-1 rekaman. Dari pembina juga ngasih tahu, Mbak ternyata boleh pakai properti. Awalnya polos. Dan Mbak Gusma tuh mikirkan di mana kita syuting biar temanya pramuka. Tapi kita minim biaya, terus terang minim biaya Rina. Karena dari pihak pramuka kan memang digratiskan lomba ini. Tetapi yang namanya lomba Rina ya, kita perlu modal. Yang pertama, anak-anak masa udah dikasih konsumsi. Terus kita kayak kostum Rin. Ternyata kita kita siaga, tetapi kita penggalang karena pakai umur Rina. Siaga, kita pangkalan siaga, tetapi kita termasuk anak-anak pramuka penggalang. Jadi murid kita di SD itu kan bajunya masih siaga, sedangkan lomba ini penggalang. Rin, tahu nggak Rin? Malam itu Rin, salah satu tim. Inilah pentingnya Mbok tuh buat tim. Jadi Mbok punya grup tim kreatif. Jadi malam itu salah satu dari tim kreatif kami yang namanya Chris
dia kebetulan punya anak yang sekolah di SMP 1, Rin. SMP 1 tuh, ya, minjem baju anak-anak SMP 1 ini. Minjem baju anak-anak SMP 1. Jadi dia manggil saya tuh, Mbok, ternyata nih di kriterianya harus pakai baju penggalang. Mungkin dulu kita nggak dapet juara itu karena pakaian kita, kostum kita. Sekarang udah ada kriterianya, gimana nih? Sedangkan anak-anak nggak punya. Nah, ya langsung, ya tenang aja, aku yang minjemin dengan teman-teman anak-anakku hari itu. Jadi pakai tas belanja, memang benar-benar pengorbanan banget nih Rina. Memang saya Mbak Gusma tuh mengakui banget solidaritas dari tim kreatif Istri Satu Kampung Baru tuh emang benar-benar kuat gitu. Jadi dia minjem ini dengan berbagai macam warna tas belanja, Rin, satu paket supaya tidak tertukar ya. Jadi ini punyanya si ini, punyanya sini, punyanya sini, punyanya sini. Jadi nanti anak-anak tanggung jawab ya. Jadi secara otomatis kita mengajarkan anak-anak itu untuk bertanggung jawab. Jadi karakter Pancasila itu masuk di sana, Rin. Jadi anak-anak nanti kamu tanggung jawab ya. Setelah pakai ini kembalikan lagi ke tasnya. Nanti bu guru yang cuci. Jadi kita ini di sini berperan sebagai guru, pelatih, dan laundry. Laundry baju-baju anak-anak itu. Anak-anak tuh jadi semangat. Dia gini, pokoknya ibu minta dengan kalian itu tenaga, jangan memikirkan yang lain. Sedangkan bu, saya nggak punya topi, saya nggak punya uang untuk beli ini. Jangan kamu memikirkan apapun, jangan. Kita yang akan menyiapkan semuanya gitu. Jadi anak-anak seneng jadinya. Besoknya itu udah ngereda kali dan Irin pakai baju penggalang kebesaran kan, dimasukkan lagi. Akhirnya di mana syutingnya? Kita minjem latar di Sanggar Manik Utara. Kemudian hari itu juga kita latihan properti, Rin. Bu, kita pakai properti yuk, karena kalau kita pakai properti nilainya pasti lebih plus. Ayo kita pakai properti, mumpung semua ada di sanggarnya Bu Guru. Bu, gratis nggak nih apa? Tenang aja sama Bu Guru, udah sanggarnya Bu Guru nih, semua gratis, saya bilang gitu. Akhirnya ya dia latihan. Kemudian kita syuting nih, Rin. Syutingnya dari pagi, Rin, sampai jam 4 sore. Sampai anak-anak kesel dengan Bu Gurunya, terutama Mbak Gusma. Jadi kesana tuh kita naik mobilnya Bu Gusma. Pulangnya mereka nggak mau naik mobil, Rin, karena mereka kesel, ngambul. Mereka kesel. Mereka sih bilangnya nggak ngambul ya, tapi Mbak Gusma sebagai guru dia kesel dengan kita karena dia bilang capek. Dia bilang setiap lihat sebengnya Bu Gusma tuh saya tertekan. Dia bilang tertekan. Padahal Bu Gusma bilang, ayo deh anak-anak, kita lakukan syuting ini dengan benar-benar maksimal. Kita sudah berani ikut lomba, kita harus mengirim dengan semaksimal mungkin, hasilnya yang terbaik. Rekaman salah. Terus akhirnya saya kembalikan ke anak-anak. Bagaimana nih, Nak? Ayo kita tonton sama-sama yuk. Kalau lomba hasilnya seperti ini, kamu lihat dong. Dia lihat hasilnya. Kamu seneng nggak kalau ini dipakai lomba? Bagus nggak? Yang lainnya bilang nggak bagus, nggak bagus Bu Gusma. Yang lainnya, ya kanggo dah Bu, saya capek sekali. Terus Mbak Gusma tetap memberikan argumen ya, tetap memberikan motivasi ke anak-anak. Gini loh, Nak, kalau kamu bilang capek, semua orang di sini capek. Bu Guru pun capek. Bu Guru tuh udah bela-belain buat garapan ini dalam keadaan sakit. Udah semangat, ayo dong semangatmu. Kamu membawakan garapannya Ibu loh nih gitu. Jadi kamu Bu Guru minta kamu semangatnya aja. Ayo dong, kita pasti juara nih. Padahal belum tentu kita juara, tapi tetap motivasi anak. Kita juara nih, nanti deh kalau kita juara 1, kita dapat uang pemilihan. Nanti kamu deh, Ibu Guru kasih uangnya nih, semuanya untuk kamu nih. Akhirnya dia bilang, bener Bu ya, iya bener, ayo dong. Akhirnya sekarang ya sekali lagi ya kita take video. Berhasil atau nggak berhasil, oke, itu yang akan Ibu kirim. Akhirnya berhasilin. Dan dia berhasil, terus dia nggak mau pulang sama Bu Gusma karena dia takut Bu Gusma marah gitu. Akhirnya orang tua juga was-was ya karena sampai sore. Tapi tetap kok kita tanggung jawab sebagai guru, memberikan dia konsumsi, tetap kok. Nggak ada kekurangan apapun kita yang bertanggung jawab sebagai guru. Kemudian beberapa harinya besoknya di sekolah tuh dia nggak nyapa dengan gurunya, nggak nyapa sama sekali. Ya karena dia takut kesal. Dia gini, kayaknya nggak bisa membawakan garapannya Bu Gusma dengan semaksimal. Padahal Bu Gusma tuh biasanya apa? Gimana dia? Biasa. Tapi dia kayak, ya Bu. Nah akhirnya dapat pengumuman juara. Mereka semua Ibu Gusma terima kasih. Nah gitulah. Terus saya bilang gini, kalian masih marah sama Bu Gusma? Nggak marah kok Bu, nggak marah gitu. Padahal bilang gini, sekarang juara 2 nggak segitu dapatnya. Dia bilang gitu.
nanti kalian mau kemana? Mau uang apa waterpark? Waterpark bu, waterpark gitu. Akhirnya nanti kita akan ajak anak-anak ke waterpark gitu. Gini Rin, kalau kita di tim kreatif di SD 1 Kampung Baru tuh siapapun anak yang ikut lomba, baik dia juara atau enggak, kita akan berikan dia apresiasi. Di jeda semester kita akan ajak dia ke kolam. Nah, tetap kita seperti itu. Jadi kayak waktu ini gerak jalan anak-anak, dia agak kecil, bu nggak pernah dapat juara, nggak apa-apa nak, kamu sudah sifat nasionalisme itu udah ada loh, ikut lomba itu udah bagus luar biasa. Nanti kita akan ke kolam. Belum ini pertamanya kita akan ke waterpark, kita akan ke kolam gitu. Karena ini dapat uang pembinaan, Rin. Kita dapat uang pembinaan. Jadi nanti kita yang lombakan, kita kan 6 orang nih. Kita akan mengajak 26 siswa ke waterpark, Rena. Nanti di jeda semester. Baru tadi sih bincang-bincang sama waterparknya. Kita maunya ngajak rombongan anak-anak nih yang berprestasi SD 1. Jadi itu juga memotivasi anak-anak yang lain untuk ikut lomba. Ya, jadi banyak tujuannya. Jadi itu rangsangan stimulus kita terhadap anak. Jadi anak-anak tuh saya bilang gini, anak-anak siapa yang ikut berkegiatan dengan tim kami, kita akan berikan apresiasi. Jadi anak-anak itu berlomba-lomba, bu ikut dong gitu. Semangat jadinya. Jadi gitu aja sih kalau dari Mbak Gusmarin. Jadi anak-anak memang untuk ikut berkreativitas itu semangatnya luar biasa gitu. Karena ada guru yang luar biasa juga ya. ada tim di balik Mbak Gusma tuh banyak sekali pendukungnya di belakang, ada tim yang hebat. Jadi Mbak Gusma ini hebat ya karena ada di belakangnya tim-tim yang benar-benar mensupport. Kalau Mbak Gusma sendiri nggak bisa rasanya. Jadi tanpa sentuhan mereka, jadi Mbak Gusma juga nggak bisa apa. Jadi kita saling motivasi gitu, Rin. Ya, saling mendukung. Jadi enak banget ya. Jadi Mbak Gusma tuh merasa nyaman sekali menjadi guru di SD 1 terus terang aja, Rina. Karena kekerabatan kami itu udah seperti saudara. Jadi sering Mbak Gusma bilang, tim kami ini istilah Bali ini jambak-jambakan tapi saling merindu. Iya, jadi pernah kita beradu argumen tetapi saling merinduin ketika ada teman nggak sekolah ataupun teman sakit, kita merasakan kita merasakan suka duka bersama gitu, Rin. Itulah makanya jarang terjadi ya di sekolah-sekolah lain ya mungkin ya. Keuntungan banget ya dipertemukan dengan teman-teman yang satu sefrekuensi gitu. Oke, buat fans Tia Radio Barong, itu dia jawaban dari Mbak Gusma, sangat lengkap dan sangat inovatif ya. Benar-benar memotivasi kita semua. Gimana sih kita sebagai murid juga harus mensupport apapun itu kegiatan yang ada di sekolah, baik sekolah maupun sanggar. Ya, apalagi kalau misalnya pelatihnya itu benar-benar totalitas tanpa batas ya benar. Nah itu yang bisa membuat anak-anak juga pasti lebih semangat. Tidak hanya anak-anak, orang tua juga akan berdampak ketika anak-anak mereka sudah berani tampil. Benar banget ya. Sudah berani tampil, terus juga mengerti akan apa sih tujuan yang mereka ikuti, dan itu bukan hal yang negatif tapi positif banget malahan ya. Nah jadi itu dia jawaban dari Mbak Gusma. So next kira-kira ada apa lagi ya? Buat fans Tia Radio Barong, jangan kemana-mana, stay tune terus Rina dan Mbak Gusma di sini. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus, enjoy. Aku ingat mimpi-mimpimu, kecil besarnya itu. Ku doakan satu persatu, walau tak